Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya mengenai materi operational exposure. Kebetulan saya mengangkat bisnis perhotelan. Salah satu contohnya yaitu Hotel Grand Sahidjaya Jakarta. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yulianti Fauzia dengan NIM 10218100048 dari kelas AK4B. Nah, di sini ada 3 pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, ada pengaruh COVID-19 terhadap perusahaan. Dan yang kedua, ada antisipasi dampak terhadap perusahaan. Dan yang ketiga, yaitu analisis keuangan terhadap perusahaan. Sebelum masuk topik yang utama, berikut saya beberkan profil singkat mengenai Hotel Grand Sahidjaya. Hotel ini didirikan oleh PT Hotel Sahidjaya International Tbk. Berkonsep Hotel Bintang 5, bangunan ini sudah mulai beroperasi sejak 1974 dan sudah memiliki 439 kamar. Bertempat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 86 Jakarta Pusat, Indonesia. Pokok pembahasan yang pertama, yakni ada pengaruh COVID-19 terhadap perusahaan. Yang pertama, banyak tamu hotel yang sebelumnya melakukan booking hotel jauh-jauh hari secara tiba-tiba melakukan pembatalan kamar hotel, sehingga menyebabkan kerugian dari pihak hotel. Hal ini tidak hanya menimbulkan kerugian dari segi materi saja, namun dari segi lainnya juga. Dan yang kedua, adanya wabah COVID-19, banyak pihak maskapai penerbangan yang membatasi kegiatan keluar atau dalam negeri, yang berdampak banyak wisatawan mancanegara membatalkan dan menunda rencana berpergian. Dan yang ketiga, menurunnya tingkat target pengunjung hotel, seperti dari turis yang berkunjung, menyebabkan menurunnya juga tingkat pengunjung hotel yang menginap di hotel. Kebanyakan, target menurun hingga 30% sampai 40%. Topik pembahasan yang kedua, yaitu antisipasi perusahaan. Hal ini dibagi menjadi 3, yaitu dalam kurun waktu 6 bulan, dalam kurun waktu 1 tahun, dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun. Antisipasi dampak dalam kurun waktu 6 bulan terbagi menjadi 2. Yang pertama, merumahkan karyawan harian. Dalam hal ini, karyawan diberikan untuk mengambil cuti selama waktu yang tidak ditentukan sampai keadaan membaik. Dalam perusahaan seperti hotel, karyawan dibagi menjadi 3. Yang pertama, karyawan harian, yang kedua, karyawan kontrak, dan yang ketiga adalah karyawan tetap. Karyawan harian adalah karyawan yang memang bekerja apabila dibutuhkan dan tidak kontrak ataupun tidak tetap. Dan yang kedua, karyawan kontrak adalah karyawan yang memang ditentukan dari isi kontrak atau karyawan yang memang menandatangani isi kontrak. Jadi, masa kerja karyawan tersebut ditentukan dari isi kontrak tersebut. Dan yang ketiga yaitu karyawan tetap. Artinya, karyawan tersebut memang sudah tetap bekerja atau diterima di hotel tersebut atau di perusahaan tersebut. Dan yang kedua yaitu agar cash flow tetap stabil, menghemat listrik terutama untuk ruang-ruang hotel yang tidak digunakan atau tidak dipakai dengan cara mematikan lampu, AC, dan lain-lain yang bersumber untuk menghabiskan listrik. Dan yang kedua yaitu menghemat air, yaitu tidak mengisi kolam renang, air mancur, dan lainnya yang biasanya menggunakan air berlebih. Antisipasi dampak dalam kurun waktu 1 tahun terbagi menjadi 3. Yang pertama, melakukan pergiliran karyawan pada karyawan kontrak dan tetap dalam bekerja. Hal ini meminimalisir terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK, meskipun terjadi pemotongan gaji sebesar 50% atau gaji tidak diterima secara full. Dan yang kedua,
bisa memberikan promo atau berupa diskon yang menarik agar setidaknya ada tamu hotel yang melakukan kunjungan ataupun untuk menginap di hotel. Dan yang ketiga, apabila hotel masih sepi, bisa mengganti dengan tawaran paket ngekos sebulan dengan harga terjangkau meskipun fasilitas yang diberikan tidak lengkap seperti menginap pada hotel umumnya, yakni seperti ngekos sebulan itu tidak ada fasilitas makan siang ataupun makan malam ataupun makan pagi. Antisipasi dampak dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun terbagi menjadi 3. Yang pertama, mengajukan kepada pemerintah agar memberikan insentif berupa pembebasan pajak bagi pelaku usaha perhotelan. Dan yang kedua, mengajukan kepada pemerintah agar memberikan insentif berupa penurunan tarif transportasi atau subsidi kepada pelaku usaha ataupun wisatawan agar harga tiket pesawat atau tiket transportasi lainnya tidak melambung harganya. Jadi, diusahakan harga tiket pesawat ataupun tiket transportasi lainnya tetap stabil. Dan yang ketiga, yaitu menjaga wisatawan domestik atau nusantara atau wisatawan dari lokal agar pengunjung hotel tetap terjaga supaya tidak drop lebih jauh, dikarenakan penerbangan atau pihak maskapai melakukan pembatasan. Hal ini menyebabkan banyak turis yang tidak melakukan kunjungan ataupun tidak melakukan pergian. Jadi, diusahakan wisatawan domestik atau nusantara atau lokal yang menunjang atau mensupport pengunjung hotel dari pengunjung hotel. Topik pembahasan yang ketiga yaitu analisis likuiditas dan working capital. Analisis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, laporan keuangan, yang kedua, likuiditas dan working capital, dan yang ketiga, cara atau solusi. Nah, berikut adalah laporan keuangan dari PT Hotel Sriwijaya International Tbk pada tahun 2019 dan 2018. Kebetulan saya mengambil analisis likuiditasnya menggunakan tahun 2019. Likuiditas dan working capital. Yang pertama yaitu working capital. Nah, working capital ini dikatakan aset itu sehat apabila aset lancar banyak dan kewajiban lancar sedikit. Maka tentu perusahaan memiliki aset yang melimpah. Jadi, apabila aset lancarnya sedikit dan kewajiban lancarnya banyak, maka dikatakan perusahaan tersebut memiliki aset yang sedang tidak sehat. Nah, di sini pada pekerjaan saya kebetulan working capitalnya adalah sehat karena aset lancarnya lebih besar daripada kewajiban lancarnya. Untuk menghitung working capitalnya yaitu aset lancar dikurangi dengan kewajiban lancar. Dan yang kedua yaitu ada current ratio. Nah, current ratio ini adalah kemampuan perusahaan atau pengukuran perusahaan dalam hal melunasi kewajiban jangka pendek, yang mana bisa diketahui sampai seberapa jauh sebenarnya jumlah aktiva lancar atau aset lancar perusahaan bisa menjamin utang lancarnya. Nah, untuk perhitungan dari current ratio ini menggunakan rumus current assets
dibagi current liabilities, atau aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Nah, di sini current ratio dari perusahaan saya mendapatkan 2,7. Nah, artinya perusahaan saya bisa membayar atau menjamin dalam membayar hutangnya itu 2,75 kali. Dan yang ketiga yaitu ada cash ratio. Nah, cash ratio ini adalah kemampuan perusahaan atau besarnya rasio kas pada perusahaan. Untuk menghitung cash ratio ini menggunakan rumus kas dibagi kewajiban lancar. Nah, kebetulan perusahaan saya menghasilkan 0,2. Jadi, besarnya rasio kas pada perusahaan saya atau Hotel Grand Sahijaya sebesar 0,2 kali. Dan yang terakhir ada quick ratio. Nah, quick ratio ini berfungsi sebagai rasio cepat, yaitu pengukuran uji solvensi jangka pendek. Nah, untuk menghitung quick ratio ini menggunakan rumus current asset dikurangi inventory atau persediaan dibagi dengan kewajiban lancarnya. Nah, di sini perusahaan saya mendapatkan 84,299%. Jadi, dikatakan perusahaan saya bisa rasionya itu lancar gitu. Dan pembahasan yang terakhir yaitu cara manajemen mengatasi working capital untuk kebutuhan jangka pendek. Yang pertama yaitu jangka pendek seperti membayar listrik dan air dengan cara seperti yang di atas. Dengan berhemat bisa mengurangi tagihan beban listrik yang akan dibayarkan. Nah, untuk pembayarannya sendiri bisa dibayarkan dari pendapatan bulan lalu-lalu untuk membayar tagihan tersebut. Dan yang kedua yaitu mengurangi pembelian kebutuhan yang mengakibatkan sifatnya berhutang. Nah, di sini misal ada proyek bangunan, sebaiknya melakukan penghentian sementara, kemudian melunasi tagihan hutang yang bersifat jangka pendek dulu. Dan yang ketiga, yaitu menggadaikan barang-barang bernilai dan tidak digunakan yang sekiranya barang tersebut bisa diuangkan secara cepat, seperti transportasi hotel yang tidak digunakan agar bisa menambah aset, contohnya mobil ataupun motor. Dan yang keempat, yaitu turis atau pengunjung hotel yang membatalkan booking hotel secara tiba-tiba dikenakan tarif 25% dari biaya yang sudah dibayarkan. Hal ini bertujuan agar hotel tetap mendapat masukan dan cash flow hotel tidak jatuh terlalu jauh. Dan yang terakhir, sebetulnya ini tidak ada di slide, namun baru kepikiran, yaitu jangka pendek seperti membayar gaji karyawan. Nah, antisipasi dampak tadi sudah menjelaskan bahwa karyawan bisa diberikan cuti dan melakukan shift. Nah, untuk karyawan yang diberikan cuti, untuk karyawan harian, tadi kan seharusnya hotel membayar gaji kepada pihak karyawan harian. Dikarenakan cuti, maka gaji yang seharusnya dibayarkan menjadi tidak dibayarkan. Alhasil, gaji tersebut bisa dialokasikan untuk membayar gaji kepada gaji karyawan kontrak dan karyawan tetap. Besar kemungkinan cash flow dari hotel cukup seimbang, apalagi ditambah dengan pemotongan gaji karyawan sebesar 50% atau gaji tidak dibayar secara penuh. Sekian presentasi dari saya. Apabila salah kata atau kurang kata atau penjelasan saya ada yang keliru, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.